guys, kembali lagi bersama gua di channel Bubaran Pabrik. Piramida Mesir sebagai salah satu di antara 8 keajaiban dunia yang dikenal sebagai tempat makam raja-raja. Konon kabarnya, raja-raja dan bangsawan Mesir ketika meninggal tidaklah dikuburkan, melainkan mereka diawetkan dan disimpan bersama harta kekayaannya. Seperti penemuan makam Raja Tutankhamun yang ditemukan utuh dan lengkap. Yuk, daripada kita lama-lama, lebih baik kita langsung aja ke topik pembahasannya. Dan jangan lupa, jika kalian senang dengan channel Bubaran Pabrik ini, jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Bubaran Pabrik. Oke guys, kita mulai. Menurut Al-Quran, tujuan utama pembangunan piramida bukanlah sebagai makam. Dalam surat Al-Qasas ayat 38 disebutkan, dan Fir'aun berkata, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat. Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta." Dalam ayat ini disebutkan, tujuan Fir'aun membuat sebuah bangunan tinggi dari tanah liat tersebut adalah untuk melihat Tuhan Nabi Musa ke langit. Ia ingin membuktikan, benarkah di atas sana ada Tuhannya Nabi Musa atau tidak. Hal menarik yang disebutkan Al-Quran adalah sepenggal ayat yang mengatakan, "Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat. Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi." Dalam ayat ini disebutkan secara lugas bahwa asal pembuatan bangunan yang saat ini dikenal dengan piramida disebutkan Al-Quran terbuat dari tanah liat yang dibakar. Apakah hal ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Bermula dari tulisan seorang wartawan koran America Times di tahun 2006 yang menyebutkan para ilmuwan menyatakan pembuatan piramida berasal dari tanah liat yang dibakar. Ilmuwan Amerika dan Prancis menegaskan piramida paling besar yang saat ini berada di Giza terbuat dari 2 jenis batu, yaitu batu alam dan batu-batu yang dibuat secara manual. Model pembuatan batu tersebut dengan dibakar di bawah kayu, lalu kayu tersebut dipanaskan sehingga membentuk batu keras yang hampir normal. Ilmuwan ini juga menyebutkan, sebenarnya Fir'aun sangat mahir dalam ilmu kimia dan mengelola tanah liat. Dalam penelitian yang dipublikasikan majalah Journal of American Ceramic Society, disebutkan Fir'aun menggunakan jenis tanah slurry untuk membangun monumen yang tinggi secara umum. Demikian juga untuk pembangunan piramida dengan bahan yang sama. Batu-batu besar yang tersusun membentuk piramida dibuat dengan cara dibakar. Menurut ilmuwan ini, inilah yang membuat Fir'aun menggunakan batu alam untuk membangun dasar. Batu lumpur tersebut dibakar, kemudian disusun membentuk piramida. Model pembakaran batu lumpur tersebut dicampur dengan lumpur kapur di tungku perapian yang dipanaskan dengan uap air garam. Setelah itu, uap air ini ikut membentuk campuran tanah liat. Tahapan selanjutnya dengan membuat cetakan di atas kayu dan dituangkan dalam tempat yang disediakan di dinding piramida. Profesor David meneliti langsung batu piramida yang diambil dari piramida Giza.
Pengamatan dilakukan dengan menggunakan mikroskop elektron. Ia menemukan sebuah jejak reaksi cepat yang menafsirkan batu itu terbuat dari lumpur. Pakar geologi dahulunya belum memiliki kemampuan membedakan antara batu alam dan batu buatan. Tapi dengan peralatan canggih sang profesor, mereka akhirnya bisa membedakan. Sang profesor juga menguji pembuatan batu lumpur dengan model yang sama dalam tempo 10 hari. Memang model pembuatan batu-batu piramida dengan tanah liat atau lumpur yang dibakar api. Penelitian ini juga didukung ilmuwan asal Belgia, Guy de Mortier. Setelah bertahun-tahun melakukan riset dan studi, ia akhirnya yakin bahwa piramida yang terletak di Mesir dibuat dengan menggunakan tanah liat. Selain itu, Profesor Joseph Davidovich juga melakukan eksperimen selama 20 tahun. Ia menemukan piramida dibangun dari lumpur, terutama di bagian puncak piramida, di mana sulit untuk menaikkan batu alam. Ini salah satu keajaiban Al-Quran yang terkuak oleh sains abad modern. Bagaimana mungkin Al-Quran yang diturunkan 14 abad dahulu bisa menyebutkan secara eksplisit pembuatan piramida? Rasulullah SAW pun tidak pernah ke Mesir atau menyaksikan piramida secara langsung. Rasulullah pun tidak pernah tahu bahwa di Mesir ada bangunan besar bernama piramida. Selain apa yang diwahyukan kepadanya, ini membuktikan Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.